Apakah gas air mata hanya membuat mata perih sementara atau sebenarnya bisa menimbulkan kerusakan serius bagi tubuh? Pertanyaan ini sering muncul setiap kali gas air mata digunakan dalam demonstrasi, kerusuhan, atau situasi keamanan. Banyak yang mengira dampaknya hanya sebatas membuat mata pedih dan batuk, namun penelitian medis menunjukkan bahwa paparan gas air mata dapat menyebabkan efek serius pada kesehatan, terutama bila terhirup dalam jumlah besar atau mengenai kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Apa itu gas air mata? Gas air mata bukanlah gas murni, melainkan campuran bahan kimia iritan seperti CS atau klorobenzilidene, malononitrile, CN disebut juga kloroacetofenon atau OC, oleoresin capsicum atau ekstrak cabai. Zat ini dirancang untuk menimbulkan iritasi sementara pada mata, saluran napas, dan kulit. WHO menyebutnya sebagai riot control agent, digunakan untuk melumpuhkan massa tanpa senjata mematikan. Namun, sementara bukan berarti tanpa risiko. 2. Efek pada mata. Paparan gas air mata membuat mata terasa perih, panas, dan berair berlebihan. Reaksi ini adalah mekanisme tubuh untuk membersihkan zat iritan. Studi di Ophthalmology Journal tahun 2018 menunjukkan bahwa paparan berulang dapat menyebabkan keratitis atau peradangan kornea, abrasi kornea, bahkan gangguan penglihatan jangka panjang. Kasus kebutaan sementara pernah dilaporkan akibat kontak langsung dengan tabung gas. 3. Efek pada sistem pernapasan. Gas air mata yang terhirup masuk ke paru-paru menyebabkan batuk, sesak, dan rasa terbakar di tenggorokan. Pada penderita asma atau penyakit paru kronis, paparan bisa memicu serangan asma berat hingga gagal napas. Penelitian di Chest Journal tahun 2020 menegaskan bahwa paparan tinggi dapat menyebabkan edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru yang berpotensi fatal. 4. Efek pada kulit. Gas air mata juga menimbulkan rasa panas, gatal, dan ruam pada kulit. Pada konsentrasi tinggi bisa menyebabkan dermatitis kimia. Studi di Journal of Toxicology tahun 2019 menemukan bahwa paparan CS dapat menimbulkan luka bakar kimia bila terkena kulit dalam waktu lama atau pada kelembapan tinggi, misalnya saat berkeringat. Kelima, gangguan pada sistem saraf. Meskipun efek utama gas air mata adalah iritasi lokal, beberapa penelitian menunjukkan potensi gangguan neurologis. Studi kasus di Neurotoksikologi tahun 2017 mencatat adanya sakit kepala berat, pusing, dan disorientasi pada orang yang terpapar berulang. Ada dugaan paparan tinggi bisa memengaruhi sistem saraf pusat, meskipun riset lebih lanjut masih dibutuhkan. Risiko pada kehamilan. Gas air mata berpotensi berbahaya bagi ibu hamil. Beberapa laporan kasus di Chile dan Turki tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan adanya peningkatan risiko keguguran pada ibu hamil yang terpapar saat demonstrasi. WHO menyatakan bukti masih terbatas, tetapi merekomendasikan agar ibu hamil benar-benar dihindarkan dari paparan. 7. Efek psikologis. Selain efek fisik, gas air mata dapat menimbulkan trauma psikologis. Rasa panik, sesak, dan kehilangan kontrol memicu kecemasan atau PTSD, terutama pada individu yang pernah mengalami kekerasan sebelumnya. Studi di BMJ Global Health tahun 2021 menekankan bahwa penggunaan gas air mata berulang dapat meninggalkan dampak kesehatan mental jangka panjang. 8. Bahaya dari tabung gas itu sendiri. Seringkali korban bukan hanya terkena gasnya, tetapi juga tabung pelontar yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Cedera kepala, patah tulang, bahkan kematian pernah dilaporkan akibat hantaman tabung gas. Jadi, risikonya bukan hanya kimiawi, tetapi juga mekanis. 9. Siapa yang paling rentan? Kelompok paling rentan adalah anak-anak, lansia, penderita asma, penyakit jantung, dan ibu hamil. Tubuh mereka lebih sulit mengatasi efek iritan. Pada anak kecil, paparan dapat menyebabkan gagal napas lebih cepat karena saluran napas yang masih kecil. Pada lansia dan penderita penyakit kronis, komplikasi bisa lebih mematikan. Kesimpulan ke-10, aman sementara atau berbahaya jangka panjang. Gas air mata memang dirancang untuk efek sementara, tetapi tidak bisa dianggap sepenuhnya aman. Dampaknya bisa berkisar dari iritasi ringan hingga gangguan pernapasan berat, kebutaan sementara, bahkan kematian bila paparan tinggi. Jadi, gas air mata bukan sekadar alat pengendali massa, tetapi juga ancaman kesehatan yang serius bila tidak digunakan dengan bijak. Jadi menurut kamu, apakah penggunaan gas air mata sebagai pengendali massa masih bisa dibenarkan atau seharusnya dilarang karena risikonya terlalu besar bagi kesehatan manusia?
Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan kesehatan lain yang membuka wawasan.